Adik-adik semua senang sekali bisa ketemu sama adik-adik. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Kita siapkan hati, kita siapkan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Kita doa dulu ya sebelumnya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau beribadah. Tuhan tolong kami bisa memberi pujian yang terbaik dan mendengarkan firman Tuhan sehingga kami boleh kenal Engkau lebih hari lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan pujian, selamat pagi Bapak. Semua siapkan hatinya, semua sungguh-sungguh karena kita mau beribadah, mau ketemu sama Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dari depan lagi, sama-sama kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan teruskan pujian kita. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus bahwa sebagai anak Tuhan kita harus belajar mengampuni. Karena kita punya kasih, kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berapa kali coba, ingat gak? 3 kali? Bukan. 7 kali? Bukan. Tapi 70 dikali 7 kali. Yuk kita naikkan pujian itu sama-sama. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Lagi. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak
hari kita memaafkan. Oke, kenapa kita seperti itu? Karena kita mau menjadi bintang-bintang yang terang, menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati lingkungan kita ya adik-adik. Yuk kita siapkan hati, kita mau naikkan lagu itu. Aku mau jadi seperti bintang. Kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh belajar mengampuni dan mengasihi, kami juga berdoa, kami boleh menjadi seperti bintang-bintang yang kecil Tuhan, yang ada di tengah-tengah lingkungan kami, jadi berkat buat lingkungan kami dimanapun kami berada. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah menjadi berkat buat kami, sehingga kami makin kenal Engkau Tuhan dan makin sayang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, selamat dengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Chelsea. Pasti semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Oke, semuanya duduk diam,
kita buka telinga kita buka hati kita, supaya firman Tuhan hari ini boleh tertanam di hati kita. Nah, jadi 2 minggu lalu, ada yang masih ingat gak? Tante Ratna cerita tentang salah satu tokoh Alkitab itu siapa? Nabi Elisa. Jadi kemarin Tante Ratna cerita tentang Nabi Elisa dan seorang janda ya, betul ya adik-adik? Nah, hari ini Kak Chelsea juga mau cerita tentang Nabi Elisa. Nah, firman Tuhan hari ini Kak Chelsea ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37. Nah, di dalam pasal ini menceritakan tentang perempuan Sunem dan juga anaknya. Jadi pada suatu hari Nabi Elisa ini datang ke sebuah daerah namanya Sunem. Di situ Nabi Elisa melayani Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Nah, di daerah Sunem ini hiduplah seorang ibu yang kaya bersama dengan seorang suaminya. Mereka berdua udah sama-sama tua. Tapi setiap kali Nabi Elisa berkunjung ke daerah Sunem ini, ibu ini sama suaminya selalu menyambut dengan sangat baik, selalu memberikan makanan yang enak, tempat yang nyaman untuk Nabi Elisa selama Nabi Elisa ini melayani Tuhan di daerah Sunem ini. Sampai satu waktu ibu ini bilang ke suaminya, "Pak, kita buat satu kamar yuk untuk Nabi ini." Karena dia percaya bahwa Nabi Elisa ini tuh orang yang diutus Tuhan, yang sangat setia melayani Tuhan, sehingga dia mau membantu untuk memberikan tempat yang terbaik buat Nabi Elisa. Akhirnya suaminya setuju dan membuat satu kamar untuk kalau misalkan Nabi Elisa datang melayani Tuhan di daerah Sunem, bisa tidur di sana. Terus akhirnya setelah kamar itu jadi, kesempatan Nabi Elisa ini datang nih ke Sunem dan akhirnya menjamu dengan baik seperti biasa, memberikan makanan yang enak. Terus akhirnya Nabi Elisa mempunyai tempat istirahat yang terbaik lah. Di situ ibu yang kaya raya ini memberikan tempat tidur, kemudian tempat istirahat yang baik buat Nabi Elisa. Sampai Nabi Elisa ini di ayat 13 dia bilang begini, "Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Nah, Nabi Elisa ini melihat bahwa ibu ini selalu memberikan yang terbaik gitu untuk Nabi Elisa. Terus tapi ibu ini bilang tidak usah, tidak apa-apa. Tetapi Nabi Elisa melihat bahwa ibu ini belum mempunyai seorang anak, meskipun mereka sudah tua tapi mereka belum punya anak. Terus akhirnya Nabi Elisa bilang, di ayat yang ke-16 Nabi Elisa bilang seperti ini, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Wah, di situ akhirnya firman Tuhan tergenapi gitu. Nabi Elisa bilang kalau ibu ini akan punya anak, dan benar, ibu ini punya anak. Terus mereka bersukacita dong. Bapaknya, ibunya bersukacita karena mereka sudah menanti-nantikan seorang anak, dan akhirnya puji Tuhan mereka mendapatkan seorang anak. Akhirnya singkat cerita, anak ini bertumbuh besar. Dia membantu ayahnya pergi ke ladang gandum. Sampai ketika dia di ladang gandum, anaknya ini tiba-tiba, tahu gak adik-adik? "Aduh, kepalaku sakit." Anaknya tiba-tiba kepalanya sakit sekali. Terus akhirnya papanya langsung kaget dan tolong bantu. Akhirnya dibawalah anaknya ini ke rumahnya. Terus ibunya di situ sangat sedih karena melihat, "Aduh, anak aku sakit," gitu. Terus akhirnya dia datang ke Nabi Elisa. Dia nyamperin Nabi Elisa. Terus dia bilang gini, di ayat 28, "Adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan beri aku harapan kosong?" Di situ ibunya sangat kecewa karena dia sudah menanti-nantikan seorang anak, tapi anaknya sakit, sangat sakit dan benar-benar hampir ingin meninggal seperti itu. Terus akhirnya Nabi Elisa langsung datang ke rumahnya bersama dengan ibu itu. Terus akhirnya Nabi Elisa lihat anaknya ternyata sudah meninggal. Di situ Nabi Elisa akhirnya berdoa kepada Tuhan Yesus, terus minta keajaiban, minta mujizat dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu, anak itu langsung tiba-tiba bersin sebanyak 7 kali dan dia sadar dan dia hidup kembali.
Wah, itu karena kemurahan Tuhan. Terus habis itu, setelah itu dipanggillah ibunya sama bapaknya. Dibilang, ini anak kamu gitu. Nah, kita mau belajar ya adik-adik dari firman Tuhan hari ini. Si ibu ini selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pun juga begitu. Dia memberikan semua yang terbaik. Anaknya, kesembuhan, terus anaknya walaupun sudah meninggal, Tuhan memberikan yang terbaik. Anaknya bisa bangkit kembali. Nah, adik-adik kita juga mau belajar. Kita terus mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Buat lewat teman kita memberi bukan berarti kita memberi contekan atau apa. Itu nggak boleh adik-adik. Tapi kita bisa membantu lewat memberi pertolongan seperti itu. Nah, itu kita boleh. Kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Kita harus mengikuti kebaikan Tuhan, sehingga kita kan anak-anak Tuhan, kita juga harus mengikuti kebaikan Tuhan, membantu orang, memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan juga adik-adik bisa pelayanan. Itu salah satu bukti kalau kita tuh memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, ayat hafalan hari ini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi ya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ditunggu ya adik-adik firman Tuhannya. Oke, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar bahwa kami harus terus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apapun itu, baik lewat pertolongan kami, lewat pelayanan kami percaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh memberikan semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu hari ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam sekolah kami, keluarga kami percaya Tuhan Yesus terus memberkati. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you adik-adik.